Nah, sekarang kita pindah ke bagian 3, yaitu bagaimana mengolah paragraf, bagaimana mengatur sebuah paragraf yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya kita akan menempatkan paragraf atau teks wacana yang kita tuliskan. Di sini kita akan langsung mempaste atau copy paste paragraf yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, anakku sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah paragraf ini kita mau atur dengan istilah rata kiri, yaitu sisi kiri yang lurus, kemudian rata kanan, sisi kanannya lurus, serta rata tengah, dan posisi tulisan ini menjadi di tengah, serta rata kiri dan kanan. Kemudian kita lihat menu di atas, kita aktifkan home. Nah, inilah menu yang kita manfaatkan untuk mengatur paragraf yang kita tulis ini. Ya, ini kita ambil dari buku ya, buku simulasi digital. Paragraf ini secara default dia aktif pada rata kiri ya, yang kita sebut dengan align left. Iya, align left ini. Menekan pada keyboard Ctrl L. Ya, ini sudah aktif ya pada posisi ini. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat rata tengah, maka kita aktifkan yang ini. Ya, center. Kita klik. Nah, posisi paragraf ini menjadi rata tengah. Posisinya ada di tengah semua. Kemudian kita ingin mengubah ke pinggir sisi kanan ini menjadi rata di sini, maka kita pakai yang ini, yaitu align right, atau dengan menekan pada keyboard Ctrl tambah R atau Ctrl R. Kita aktifkan. Nah, sisi yang ini menjadi rata dan bagian sini tidak rata. Ini disebut dengan rata kanan atau align right. Nah, selanjutnya adalah yang paling umum digunakan dalam sebuah informasi digital supaya teks digital yang kita buat itu bagus dan rapi dilihat, maka kebanyakan digunakan justify atau rata kiri kanan. Ya, kita aktifkan yang ini atau dengan menekan Ctrl J. Kita klik ini, ya. Dan sisi ini rata kanan juga di sini. Adapun yang ini tidak jadi masalah ya, karena kalimatnya tidak sampai ke pas betul ke sini. Oke, seperti itu cara mengatur rata kiri kanan dan juga rata tengah pada sebuah paragraf. Baik, selanjutnya setelah kita memahami rata kiri kanan dan tengah sebuah paragraf, kita juga diwajibkan mengetahui bagaimana spasi antar kalimat-kalimat ini, supaya pada suatu teks yang dipersyaratkan seperti karya ilmiah, proposal, dan lain sebagainya itu ada spasi atau jarak antar kalimat baris ini disesuaikan ya, dipersyaratkan itu misalnya jarak spasi 1,5 atau 2,0. Nah, ini kan rapat ini ya. Nah, ini biasanya secara default berarti dia 1,0 ya. Nah, caranya mengatur spasi atau antar baris jaraknya dari ini ke baris berikutnya dan juga baris di bawah, itu kita masuk ke menu yang namanya spacing atau space. Caranya yang pertama adalah kita blok dulu secara keseluruhan paragraf yang kita pilih, kemudian kita menuju ke menu ini, line and paragraph spacing ya. Ini ya, di sampingnya tadi menu rata kiri kanan tengah, kita aktifkan. Nah, di sini sudah tersedia angka-angkanya. Yang aktif adalah secara default 1,0.
ketika kita diminta untuk membuat spasi 1,5 atau 1,15, kita arahkan saja kursor kita ke bawah, maka secara otomatis paragrafnya ini akan berubah. Kita ulangi ya, 1,15, kemudian 1,5, diperhatikan paragrafnya ya, kemudian 2,0. Nah, ini sudah renggang ya. Umumnya sampai di 2,0 yang dipersyaratkan atau dipakai. Kebanyakan termasuk di karya ilmiah pengetikannya. Nah, sekali lagi bisa diulang, diperhatikan. Langkah pertama adalah kita pilih blok semua paragraf yang ingin kita atur spasinya. Jika paragrafnya panjang ke bawah, maka kita harus memblok semua yang ingin kita atur. Taruhlah dia sampai ke bawah kertas paragrafnya. Ini karena pendek ya, jadi sampai di sini saja di blok. Kita ke menu paragraph and line spacing, pilih yang dipersyaratkan atau diminta. Misalnya 1,0, kemudian 1,5 dan 2,0. Nah, seperti itu. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, yang rapat tadi ini sudah teratur dengan sendirinya. Jadi jangan diakal-akali, misalnya dengan cara mengklik enter di keyboard, itu satu kesalahan ya. Tidak boleh seperti ini. Jadi menekan enter di keyboard itu bukan aturan yang baku dalam membuat paragraf atau teks informasi digital pada perangkat lunak pengolah kata. Oke, demikian. Selanjutnya, setelah pembahasan tadi, kita masuk ke bagian 4, yaitu menu Find and Replace. Mencari kata dan juga mengganti kata tersebut. Maksudnya apa? Terkadang kita sudah mengetik atau membuat teks digital seperti ini, sudah rapi, dan akan tetapi akhirnya kita melihat ada beberapa kata atau yang kita ketikkan itu harus diganti, ya, salah, dan kita mau menggantinya. Yang jadi masalah adalah beberapa kata di dalam teks itu atau paragraf itu jumlahnya banyak ya, berhalaman-halaman. Anggaplah ini ya, yang kita ketikkan tadi penuh satu halaman dan juga halaman berikutnya. Nah, pada paragraf ini kita sudah tandai, misalnya yang ini ya, yang merah ini adalah kata yang salah yang mau kita ganti. Kita perbanyak dulu supaya nanti kita lihat fungsi dan manfaat dari menu Find and Replace. Misalnya di sini, ini sembarang saja ya, sebagai contoh, anggaplah di tengah-tengah dan juga di bagian sini. Nah, maksudnya begini ya, semua kata yang merah ini, yang warna merah ini adalah kata-kata yang ditandai ketikannya salah ya. Misalnya kelas 11 ini kita mau ganti menjadi kelas 10 ya, karena salah ketik. Karena banyak, kita tidak perlu mengedit satu persatu, menghilangkan angka Romawi 1 ini ya. Jadi kita manfaatkan supaya semua yang berwarna merah ini ikut otomatis berubah dengan satu kali perintah, maka kita memanfaatkan namanya menu Find and Replace. Dia ada di sebelah sini. Ya, ini Find and Replace. Nah, selanjutnya kita pilih dulu kata yang kita mau ganti ini. Misalnya kelas 11 ini ya. Kemudian kita masuk ke sini, pilih Advanced Find. Kita klik dan muncullah box baru yang berisi Find dan juga Replace. Ya, ini Find dan juga Replace. Yang pertama adalah kita masukkan kata yang kita blok tadi ini, kita copy. Langkah baiknya diulang dulu ya. Kita
blok ini kita copy, kemudian kita menuju ke menu find and replace, kita advance find, dan kita paste di sini, paste. Nah, kelas 11 tadi kita mau ganti kelas 10 ya. Nah, setelah itu kita aktifkan bagian menu atau tab replace-nya, kita isi di bawah di sini. Nah, boleh paste kembali atau paste kembali, baru kita tinggal rubah menjadi kelas 10. Nah, maksud dari pengubahan ini, find and replace ini satu saja kata yang kita pilih, ini nantinya yang lainnya ini ikut berubah secara otomatis tanpa kita rubah manual. Nah, kita lihat pembuktiannya ya. Kita klik ini ya, kita klik ini replace all, karena kita mau ubah semua. Oke, kita klik, kemudian muncul ada pop-up perintah we made 4 replacements, artinya kita akan membuat perubahan sebanyak 4 penggantian kata ya. Secara otomatis kita bisa lihat ini memang ada 4 ya kata yang dianggap salah dan mau diubah, itu sudah berubah. Nah, kita yes, maka sudah menjadi kelas 10 semua. 1, 2, 3, 4 sesuai dengan pop-up perintah tadi. Kita yes dan all done, semua selesai. Oke, kita tutup perintah find replace ini. Nah, ini tadi satu yang kita pilih semua sudah jadi kelas 10. Oke, seperti itu fungsi menu find and replace. Menghemat waktu, menghemat tenaga. Baik, sekarang lanjutan dari materi kita adalah bagian 5 ya. Bagian 5 itu adalah menu indent atau indentasi dalam sebuah perangkat pengolah kata untuk mengolah teks digital ya, teks informasi digital. Nah, baiklah, indentasi yang dimaksud itu adalah bagaimana jarak menjorok ke dalam yang bisa kita sebut di dalam satu paragraf itu adalah penanda untuk satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Nah, itu ya kita gunakan fungsi indent ya, indentasi namanya. Nah, baiklah, pada prinsipnya kita menggunakan alat ini ya yang ada di mistar atas ini ya. Nah, indentasi itu ada 2 ya, di bagian kiri dan juga indent di bagian kanan. Nah, ketika ini tidak menempati pada posisinya yang semestinya, maka paragraf kita ini juga dibawanya ngikut ya, ngikut. Contoh misalnya kita atur yang ini ya. Nah, kita geser masuk. Nah, ini dia fungsi dari indentasi untuk bagian sisi kiri. Selanjutnya yang di kanan, ini juga bisa diatur ya seperti ini tuh. Jadi inilah yang disebut dengan indent. Nah, dalam sebuah karya ilmiah itu kita bisa membuat paragraf sebagai penanda untuk satu paragraf dengan menjorokkan masuk ya, biasanya itu adalah 1 inci atau 1 cm atau ke 1,5 cm ke dalam. Nah, pada kasus ini untuk satu baris ini saja sebagai penanda paragraf, satu paragraf, kita bisa memanfaatkan tombol tab pada keyboard ya. Sekali lagi, tombol tab pada keyboard, kita ketuk 1 kali pada keyboard, kita ketuk ya di keyboard tab. Nah, ini indentasinya otomatis masuk. Nah, ketika kita membuat paragraf berikutnya, misalnya kita ada di bawah ini, kemudian kita mau samakan, ini juga bisa kita tab. Namun sebelumnya jika memang kita sudah membuat satu paragraf dengan mengaktifkan tab atau menekan tab, maka ketika kita mengenter turun dari posisi ini, itu juga sudah otomatis ikut ya. Nah, seperti ini
buktinya. Nah, ini posisi kursor kita selurus dengan inden yang di atas. Nah, seperti itu untuk pengaturan indentasi dari teks informasi digital atau paragraf yang kita sudah buat. Mudah-mudahan dipahami. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya adalah bagian 6, yaitu membuat tabel ya, membuat tabel di Microsoft Word 2016 sebagai software atau perangkat lunak pengolah kata untuk menghasilkan teks digital ya, teks informasi digital. Nah, baiklah, untuk mengisikan atau membuat tabel di Microsoft Word ini, kita menuju ke menu insert ya. Jadi menu home ini kita tidak pakai sementara ya. Nanti kita butuh menu insert untuk membuat tabel. Nah, ini di bawah ya menunya. Kita klik tabel atau table, kita isi arahkan kursor kita ke area ini ya. Nah, area ini yang dimaksud adalah bagaimana nantinya kita mengatur jumlah baris dan kolom dari tabel kita sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang kita inginkan. Ini juga bisa diperhatikan di bagian atas ini ya. Ini ya 2x1, 1x2 untuk tabelnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat tabel dengan jumlah kolom dan baris 3x3 ya. Kita arahkan dari sini ke sini ya, 3x3. Nah, kalau mau banyak ya arahkan saja sebanyak mungkin ya, seperti itu. Otomatis masuk ke dalam kertas kerja kita. Nah, kita pilih sementara dulu 3x3. Oke, setelah diklik, nah menu tabel ini ternyata tampil di atas ini ada juga ya untuk otomatis aktif di menu desain. Maksudnya kita bisa mengatur sedemikian rupa tabel yang kita akan buat ini. Contoh sederhana, kita ingin mengisikan tabel ini data atau teks ya. Misalnya kita isikan dengan daftar nama ya. Nama misalnya di sini kita isi biasanya dengan nomor dulu lah. Ya, kemudian ke kolom sebelahnya misalnya daftar nama siswa SMK kelas 10. Misalnya di sini kita tab sebelahnya kita isikan nilai misalnya. Misal saja ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita rapikan dengan mengetikkan kembali rata kiri kanan yang kita sudah pelajari tadi ya. Kita aktifkan rata tengah ya supaya bagus kelihatan seperti ini. Nah, baiklah, untuk bagian ini juga bisa rata tengah. Kita isikan nomor 1 misalnya, namanya adalah Ahmad. Kemudian misal saja nomor 2 misalnya Rizka. Oke, seperti itu. Nah, yang penting adalah bagaimana bisa kita mengolah tabel kita yang 3x3 ini tadi sedemikian rupa ya. Sedemikian rupanya itu adalah bagaimana kita bisa menambah kolom dan baris misalnya ya. Nah, misalnya kita terlanjur memilih 3x3 tadi, 3 baris dan 3 kolom, ternyata kita butuh baris di bawahnya lagi. Nah, langkah sederhananya adalah kita bisa menempatkan kursor kita di sini, kemudian kita ketuk tombol tab kembali di keyboard kita 1 kali ya untuk 1 baris ini, dan itu otomatis mengikut kolomnya. Nah, kita coba tab. Nah, seperti ini jadinya. Sebanyak apapun yang kita inginkan baris
tabnya atau row-nya ke bawah, itu bisa kita lakukan dengan banyak kali juga menekan tombol tab pada keyboard kita. Itu cara paling singkat atau sederhana. Misalnya saya akan menambah sebanyak mungkin dengan mengetuk tombol tab sebanyak mungkin juga. Nah, oke, ini kan sudah banyak ya. Nah, selanjutnya kita juga, saya kembalikan dulu, memilih dengan mengklik kanan, cara dua ya, cara dua. Misalnya dengan memilih di sini, kemudian klik kanan ya, klik kanan, kita klik di sini, kemudian pilih insert ya, kemudian kita arahkan geser ke samping, kemudian kita pilih insert row above. Nah, menu insert yang kita klik kanan tadi ini muncul semua ya, perintah-perintah yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah tabel kita ya. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk insert columns to the left, itu maknanya menambahkan kolom ya, jadi kolom saja di sebelah kiri ya. Left itu kan kiri ya, berbahasa Inggris. Kemudian kalau kita menginsert columns to the right, itu maksudnya kolomnya bertambah di sebelah kanan kursor di mana kita tempatkan tadi ya. Seperti itu, misalnya kursornya di sini, kalau kita insert untuk yang kanan berarti nambah kolomnya di sini. Kalau insert kiri, nambah kolomnya nanti di sebelah sini. Ya, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kali lagi dijelaskan. Kemudian insert rows above, itu artinya menambah baris di bawahnya kursor yang kita tempatkan tadi. Di atasnya ya, di atasnya. Above ini di atas, kemudian yang di bawah yang ini, yang below. Insert rows below. Nah, kita akan praktekkan semua menu insert yang ada di klik kanan ini. Misalnya kursornya saya tempatkan di sini. Saya mau tambahkan satu kolom lagi di sebelah kiri. Berarti kita insert kolom sudah left sebelah kiri. Nah, ini dia muncul kolom di sebelah kursor saya tadi ini. Saya kembalikan, kemudian insert columns to the right, berarti sebelah kanannya ya, kita klik. Nah, kanannya kursor saya tadi di sini. Oke, seperti itu adanya. Kemudian menambah baris di atas ya, di atas ini. Misalnya ditempatkan kursornya di sini, berarti nanti ada baris tambahan di sini yang memisahkan antara nama Ahmad dan Rizka. Kalau ditempatkan di sini, ya. Namun kalau ditempatkan di sini berarti di atasnya ini lagi, karena kita mau tipkan insert above ya, above. Kita coba insert rows above. Nah, ini dia. Above di atas ya. Seperti itu. Kemudian insert rows below. Insert rows below, di bawahnya ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah jika kita ingin menghapus kolom atau baris sebuah tabel yang kita buat, kita bisa dengan memilih kolom yang kita buat tadi untuk dihapus ya. Kita bisa dengan cara mengklik kanan dan tinggal pilih delete columns ya, delete columns. Karena kalau kita kolom pilih berarti yang muncul juga delete columns. Kita klik. Nah, ini sudah terdelete kolom sebelah sini yang kita pilih. Tergantung yang mana kita mau delete atau hapus. Kalau baris ya, kita pilih baris ya, bisa semua, bisa juga satu ya, satu baris misalnya. Kita klik kanan, delete cells, muncul. Nah, seperti itu, baru muncul pop-up ini. Kita pilih delete entire row, karena kita mau hapus baris, maka kita pilih ini ya,
gitu. Kita pilih semua, terhapus yang baris saja. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin menggabungkan sebuah baris atau kolom dengan ya tanpa garis pembagi ini ya, atau garis kolom ini. Sederhananya adalah baris ini saya mau satukan dengan baris yang di sebelahnya ya, gitu. Kita memanfaatkan namanya menu merge ya, merge antara baris ini dan juga baris ini di kolom ini ya. Kita blok dua-duanya, kemudian klik kanan lagi dan kita pilih merge cells. Kita klik, nah ini bersatu. Itu fungsi dari merge. Bagaimana kalau kolom? Bisa juga ya. Kolom ini ya, misalnya saya pilih ini, kita blok semua dulu, baru kita klik kanan, baru merge cells. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 7, yaitu ilustrasi ya. Nah, bagian ilustrasi ini maksudnya adalah kita menginginkan sebuah paragraf atau teks informasi digital ini kita tambahkan gambar ilustrasi yang lebih mempertegas terkait paragraf ini ya. Nah, kita lihat ilustrasi apa atau gambar apa yang cocok dengan isi paragraf ini atau teks informasi ini. Kita lihat dulu. Jika berkonsentrasi di ruang belajar, Anda akan dengan mudah melihat meja. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Kita menginginkan gambar disertakan di teks ini supaya ilustrasi bisa menambah kejelasan informasi ini, atau gambar meja bisa kita masukkan ke sini untuk lebih memperjelas ilustrasi dari teks informasi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan menu insert dan juga insert picture nantinya ya. Misalnya kita simpan kursor kita di sini, kemudian kita menuju ke menu insert. Nah, ini dia menu pictures. Nah, tentunya kita akan mencari ilustrasi atau gambar meja karena teks yang kita bahas di sini membicarakan tentang meja dari awal paragraf sampai poin 5 ini ya. Oke, kita cari gambar atau ilustrasi meja. Kalau kita klik ini ada dua pilihan ya. Kita bisa mencari gambar dari komputer atau laptop kita. Yang kedua, kita juga bisa langsung mencari gambar secara online ya, gambar secara online. Tapi yang kedua ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu laptop atau komputer kita sebelumnya sudah terkoneksi dengan internet. Nah, seperti itu. Kalau tidak ya ini sia-sia saja ya, tidak bisa kita pakai menunya. Nah, umumnya jika kita sudah punya gambar, maka di laptop atau komputer kita tersedia misalnya di My Pictures ya, file ilustrasi gambar tersebut tersedia di sana. Kita bisa pilih ini, klik this device, kemudian sudah mengarah ke Pictures atau gambar atau My Pictures ya. Kita tinggal mencari gambar meja yang kita sudah simpan di bagian folder ini ya. Misalnya dengan cara menekan arah bagian panah ke bawah ini ya, atau juga dengan cara
mengetikkan atau menuliskan meja belajar. Nah, ini sudah ketemu ya. Kita pilih mejanya dan kita klik insert. Nah, seperti itu adanya. Kita sebaiknya mengatur ya gambar ilustrasi mejanya terlalu besar supaya bagus masuk di teks atau informasi digital ini. Kita perkecil saja. Nah, seperti ini ya. Oke, lagi. Nah, karena ilustrasi atau gambarnya menyisakan gambar putih atau sisi putih di samping ini kita bisa crop saja ya dengan menggunakan menu crop ya, seperti ini. Kita ratakan masuk bagian ini juga supaya bagus nampaknya ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa perbesar sedikit. Untuk bagian ini kita bisa mengatur supaya dia posisinya bagus menyatu dengan teks atau paragraf ini. Nah, caranya kita bisa pilih gambarnya atau ilustrasinya, kemudian dengan sendirinya akan muncul posisi atau model daripada ilustrasi ini ya. Kita bisa mengaktifkan. Nah, muncullah pop-up layout options. Oke. Nah, kita baiknya memilih model square ya, square ataupun juga tight. Tapi sebaiknya biasanya kalau ilustrasinya berbentuk foto persegi begini, ya kita sebaiknya pakai yang square. Dikondisikanlah bagaimana posisi dari ilustrasi kita itu. Gunanya adalah mengatur supaya tulisan dari paragraf ini bisa tampil lebih baik dibandingkan dengan tampilan yang seperti ini. Oke, kita aktifkan. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, kita perkecil lagi supaya agak lebih bagus. Oke. Nah, seperti ini yang dikehendaki ya. Gambarnya, ilustrasinya masuk, paragrafnya di sini. Ini pun jika kita ingin menandai bahwa ini adalah satu paragraf, boleh kita fungsikan menu tombol tab di keyboard kembali, tab ya. Seperti itu. Oke. Memasukkan gambar atau ilustrasi dari teks yang kita sudah siapkan. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian 8, yaitu kolom ya, kolom. Pada bagian ini adalah bagaimana paragraf ini kita akan atur menjadi susunannya menjadi 2 kolom. Maksudnya satu kolom untuk paragraf di bagian ini dan juga satu kolom di paragraf di bagian ini. Selanjutnya sebenarnya tidak hanya 2 kolom ya. Kalau ini dimaksudkan supaya kita paham ternyata susunan teks kita itu bisa dibuat tampilannya berkolom ya. Misalnya 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan jadikan menjadi 2 kolom saja ya, tergantung dari apa yang dikehendaki ya. Nah, kita pilih dulu paragraf ini. Kalau modelnya seperti ini digolongkan 1 kolom ya, 1 kolom. Nah, selanjutnya kita akan jadikan 2 kolom dengan memanfaatkan menu pada layout ya. Nah, di sini layout. Sebelumnya kita blok dulu ya teksnya atau paragraf informasi digitalnya. Kita klik layout, kemudian arahkan ke columns. Nah, kita klik. Nah, di bagian menu pop-up yang ada di sini
itu tersedia pilihan dari satu kolom secara default ya. Ini dimang satu kolom, kemudian 2, 3, dan 2, tetapi kolomnya lebih ke kiri dan juga kolom keduanya lebih ke kanan. Adapun bentuk atau model kolom yang lainnya bisa kita memilih dengan mengklik more columns ya. Tapi secara umum biasanya dibuat ke dalam 2 kolom saja ya, 2 kolom dari paragraf ini. Oke, kita bikin 2 dan kita klik to ya, 2 kolom. Nah, seperti ini maksudnya. Paragraf 1 di kolom ini dan paragraf 2 di kolom ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan indent dengan menekan tombol tab pada keyboard untuk penanda satu paragraf ini. Begitupun di paragraf kedua. Oke, seperti itulah fungsi kolom. Dikembalikan, kita bisa kembali memilih dengan cara mengklik one column. Seperti itu. Oke, coba lagi kolom. Kalau misalnya tidak tampil, ya kita pilih layout, columns, dan juga pilih 2. Oke, seperti itu fungsi dari kolom. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian header and footer. Nah, pada bagian header and footer ini kita akan mempelajari bagaimana membuat keterangan tambahan pada header kertas ini. Kalau header itu berarti kepala ya, atau bagian atas kertas kerja. Maksudnya kita akan menambahkan tulisan atau keterangan tambahan di bagian atas kepala kertas ini, tetapi tidak menyatu dengan paragraf yang kita sudah buat sebelumnya, dan sifatnya itu bisa berulang ke kertas berikutnya atau halaman kedua. Sedangkan footer atau orang biasa lebih mengenal dengan istilah footnote atau catatan kaki. Kenapa dinamakan demikian? Karena dia keterangan tambahan itu ada di kaki kertas sehingga dinamakan footer ya. Foot dari kata foot atau kaki. Nah, apa yang ada di footer ya paling umum itu adalah biasanya halaman ya, atau keterangan tambahan dari isi paragraf yang kita sudah buat ini. Oke, langsung saja cara menggunakan menu ini atau mengaktifkan menu ini adalah kita masuk ke menu insert dan kita arahkan ke bagian ini untuk header dan ini footer ya. Sekali lagi, header untuk bagian atas dan footer untuk bagian bawah kaki kertas. Oke, pertama kita akan kasih header untuk kertas kita ini yang berisi paragraf seperti ini. Anggaplah penuh ke bawah ya, anggap saja. Oke, posisi kursor kita tidak jadi masalah ya, mau ditempatkan di sini, mau di sini, tidak ada pengaruhnya ya. Kita simpan di sini juga boleh. Oke, sekarang kita pilih header. Nah, di dalam tampilan pop-up atau menu header ini ternyata tersedia berbagai gaya atau variasi catatan tambahan di kepala kertas kita untuk kita isikan keterangan tambahan ya. Misalnya pada kesempatan ini saya akan memilih yang judulnya berleret ya, berleret. Ini Austin, ini kosong dengan 3 kolom, ini juga kosong. Nah, ini yang berleret. Nah, pita warna tebal dengan judul dokumen pada teks balik. Oke, kita klik. Nah, seperti ini adanya. Jadi ada desain warna biru, kemudian kita bisa mengetikkan, oh ini yang diminta adalah
judul dokumen ya, judul dokumen. Berarti kita ganti saja ya judul dokumennya. Kita klik dulu di dalam ini, kemudian kita bisa mengganti teks tersebut dengan apa saja yang kita inginkan ya. Karena pelajaran kita simulasi digital, maka saya akan menggantinya dengan menggunakan atau menuliskan kata simulasi digital. Kita ketikkan dalam kurung misalnya simdik. Oke, headernya sudah jadi ya. Setelah seperti ini atau sudah dianggap sudah selesai, bisa kita klik bagian ini untuk keluar dari header ya, close header. Oke, seperti itu. Nah, namun karena header dan footer satu paket, maka pada saat kondisi header sudah dibuat, kita juga bisa langsung mengarah ke footer. Nah, ini footernya ada di bawah ya, bisa langsung kita klik di sini misalnya dengan menuliskan, kalau ini langsung ke arah kiri ya. Kalau kita mau ke tengah, maka kita harus beralih ke bagian menu home dan menempatkannya di tengah ya, maka kursornya ke tengah. Nah, kalau begini kan sudah siap diisikan kalimat tertentu atau informasi tambahan. Nah, kali ini saya akan membuatnya di rata kanan ya. Saya aktifkan ini, di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Misalnya saya akan mengetikkan perangkat lunak pengolah kata Word 2019. Oke. Nah, kalau dianggap sudah selesai, maka kita bisa mengarah ke desain tadi dan close and footers. Kalau dianggap terlalu ribet, bertele-tele, sebenarnya untuk keluar dari halaman bagian footer, header and footer ini, bisa saja dengan mengklik 2 kali di sini ya. Kita klik 2 kali pada mouse kita atau touchpad kita, itu juga bisa keluar ya. Seperti ini maksudnya. Klik 2 kali. Nah, seperti ini maksudnya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah header dan footer ini berulang secara otomatis di kertas kerja halaman 2 kita. Ya, kita bisa mengenter ini untuk bisa masuk ke halaman 2. Terturun untuk kertas kerja kedua. Nah, ini dia. Oke. Kita belum menuliskan apapun di halaman 2. Header dan footernya berulang. Ya, ini halaman 1. Headernya, footernya ya, halaman 2. Ini jadi dia otomatis ya. Jadi kita tidak perlu membuatnya secara manual satu persatu. Kita manfaatkan menu insert, header and footer. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 10, yaitu istilah menunya adalah equation and symbol. Ya, equation ini sebenarnya adalah untuk menuliskan rumus-rumus matematika atau perhitungan ya dalam perangkat lunak pengolah kata Microsoft Word 2016 ini. Karena di pelajaran matematika atau
fisika kimia itu dibutuhkan simbol atau rumus tertentu sehingga kita tidak mungkin mengetikkannya atau mengolahnya sendiri. Nah, hebatnya teknologi sekarang, Microsoft Word 2015 ini sudah dilengkapi dengan equations dan simbol ya. Itu. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke bagian menu ribbon insert, kemudian arahkan kursor ke bagian paling ujung kanan ya. Ada di sini. Inilah yang dimaksud equation dan simbol. Nah, cara menggunakannya kita bisa pilih pop-up menunya seperti ini ya. Jadi kalau kita bertemu dengan sebuah ketikan atau teks yang mempersyaratkan rumus-rumus seperti ini, maka kita bisa memilih equation ya seperti ini. Misalnya kita akan memakai equation ini ya yang pakai rumus seperti ini ya. Nah, misalnya kita klik saja. Nah, ini dia. Jadi kalau kita sudah memilih, maka desain daripada equation ini muncul dengan otomatis ya. Kita bisa ganti-ganti dari isi equation default yang kita pilih tadi ini sampai ke menu atau pilihan simbol-simbol yang ada dalam ilmu matematis ya, ilmu matematika seperti itu. Nah, ini bisa diisi ya. Efeknya bisa diganti dengan cara memblok seperti ini. Ini juga bisa diganti isinya ya, seperti ini semua. Oke, seperti itu penggunaan untuk equations. Selanjutnya kita ke bagian simbol ya. Simbol. Kita ke menu insert kembali dan simbol. Nah, simbol ini kan kita paham bahwa dia berisikan sejumlah simbol-simbol tertentu ya. Layaknya di handphone kita atau keyboard handphone kita, simbol emoticon itu banyak kita jumpa di sana ya. Begitu pula di Microsoft Word ini. Ada simbol-simbol tertentu yang biasa kita diminta untuk diketikkan ya. Misalnya kita pilih, caranya adalah kita klik simbol, kemudian ini ada default simbol yang muncul ya, tapi kita bisa mencari di more simbol. Kita klik dan muncul simbol-simbol yang kita inginkan. Caranya dengan menggeser ini simbolnya ya. Simbol seperti ini adanya. Oke, sampai ke simbol huruf hijaiyah ada juga ya, seperti ini. Nah, untuk pilihannya kita juga bisa mengubah di sini. Nah, ini dia. Biasanya kita mencari simbol itu, kita sorot ke bawah saja dan kita pilih Webdings atau Wingdings ya. Webdings atau Wingdings. Kalau Webdings ini seperti ini. Isinya simbol-simbol. Ya. Oke. Kalau Wingdings, nah seperti ini. Oke, diatur saja bagaimana kita akan memilih simbol tersebut. Oke, nah cara untuk memasukkan ke kertas kerja simbol yang kita pilih itu cukup mudah. Misalnya kita ingin simbol gunting ini kita masukkan ke sini. Kita pilih, klik, dan cukup klik insert. Nah, seperti itu. Nih, sudah masuk. Jika kita ingin ukurannya agak lebih besar, kita bisa memilih blok. Lalu kita mengubah ukurannya di menu home dan font. Nah, ini kan terbaca font sebenarnya ya. Ukuran font kita naikkan. Nah, seperti itu. Pilih 4872. Simbolnya menjadi besar dan diturunkan juga seperti itu. Oke, itulah untuk menu equation dan
simbol. Oke, bagian selanjutnya adalah bagaimana kita membuat table of contents atau daftar isi dengan baik, rapi, dan tidak berserakan ya, titik-titiknya yang biasa kita buat. Nah, pada cara manual kemungkinan besar bagi pemula dalam mengetik susunan daftar isi itu pasti akan setelah membuat misalnya seperti ini susunannya ya, kemudian membuat titik-titik di bagian ini ya, di bagian kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya ke bawah secara manual ya. Mungkin saja setelah ini langsung ditindis, diketuk di keyboard titik ya, titik seperti ini banyak sampai ke belakang. Lumrahnya biasa kita lihat model daftar isi ya, seperti itu. Kemudian tuliskan halaman, misalnya halaman I kecil seperti itu. Tapi itu adalah cara manual dan akal-akalan saja ya. Namun sebetulnya ada cara supaya titik-titik ini bisa berulang secara otomatis ketika kita mengetukkan tombol tab pada keyboard ya. Jadi kita set pertama kali, nanti tinggal mengetuk tombol tab pada keyboard laptop atau komputer kita. Nah, ini kita hapus dulu ya caranya. Nah, ini cara membuat daftar isi sebenarnya yang biasa ya, apalagi yang di bagian halaman ini kita buat contoh manual saja gitu. Oke, yang paling dasar di sini adalah bagaimana membuat titik-titik dari daftar isi ini lebih kelihatan rapi dan otomatis ketika sudah di set. Oke. Caranya kita letakkan kursor kita di sini untuk kata pengantar ini. Kemudian kita set batas nomor halaman yang akan kita isikan ya. Misalnya saya simpan di mistar 16 cm di sini ya. Nah, caranya kita buat terlebih dahulu penanda inden ya, dengan cara mengklik 2 kali pada mouse kita. Oke, kita coba klik 2 kali. Ya, di sini gitu. Oke, klik 1 kali dulu, baru nanti setelah disimpan kursornya di sini baru kita kembali klik 2 kali. Kita klik 2 kali, nah, muncul pop-up tabs ya. Tab seperti ini. Kemudian style garisnya ini ada 4 ya, 4 pilihan. Kalau yang ini kan none, berarti garisnya tidak ada ya, garisnya tidak ada atau titik-titiknya tidak ada. Nah, ini titik-titik, ini garis datar agak berpisah, dan ini garis-garis saja ya yang bersambung. Biasanya dipakai yang nomor 2 untuk titik-titik sebuah daftar isi. Kemudian kita klik set, kemudian oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita set seperti itu, kita tinggal mengetuk atau menekan tombol tab pada keyboard kita. Kita coba tab. Nah, seperti itu ya maunya. Kita misalnya halaman I kecil. Selanjutnya adalah format ini kita bisa isikan ke bawah ya, dengan memilih atau memblok terlebih dahulu. Oke, kita coba pilih dulu ini seperti langkah yang tadi ya. Sebaiknya kita ulang saja dari awal. Oke, kita pilih blok ke sini, kemudian kita klik 1 kali dulu, kemudian klik 2 kali,
Kita pilih yang nomor 2, set, oke. Kita pilih di sini, tab, halaman I kecil, dan di sini tab, di 2, kita pilih daftar kabel, I3, sini tab lagi, mungkin ini sudah masuk halaman 1 misalnya, misal saja, ini tab lagi, misalnya halaman 5, ini tab lagi di keyboard kita, halaman mungkin sudah halaman 20, misalnya saja ya di dokumen kita, sini tab lagi halaman 40 misalnya, kemudian selanjutnya ini ya anggap saja 45, seterusnya tab lagi 50, misal saja tab lagi 67, ini tab lagi 80 dan seterusnya ya. Oke, seperti itu bagaimana memformulasi titik-titik supaya pada tampilan daftar isi tidak terkesan dibuat manual, dan ini rata ya, rata. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari perangkat lunak pengolah kata di Microsoft Word 2016 ini, yaitu bagaimana mencetak dokumen yang kita sudah buat ya dari awal sampai akhir. Tibalah saatnya kita ingin mencetak ke kertas. Nah, dalam istilah ini dipergunakan yaitu print ya, print atau alat cetaknya biasa kita sebut dengan printer. Nah, seperti itu. Cara mencetak tentunya ini bisa kita lakukan ketika sudah menyambungkan kabel perangkat printer kita dengan komputer atau laptop kita ya. Kalau printer kita masih menggunakan kabel USB, ya kita colokkan ke situ ya. Nah, caranya adalah dengan menuju ke menu file, kemudian print ya, seperti ini. Kita bisa klik print. Nah, menu print ini sudah muncul ya. Di bagian ini bagian pilihan printer yang aktif tersambung dengan perangkat kita atau komputer kita. Ya, pastikan model atau merek printer kita sesuai ya. Seperti itu. Baru kita bisa memilih print. Nah, seperti itu. Adapun di bagian bawah adalah, terutama di bagian halaman ini adalah kolom untuk memilih halaman mana saja yang kita ingin print. Nah, misalnya kita ingin halaman 1 saja ya, itu yang terprint nanti hanya satu halaman, yaitu halaman 1, atau satu halaman tetapi kita ingin langsung halaman 10, maka kita ketikkan 10 di sini. Nah, seperti itu. Kalau langsung semua, tidak perlu diisikan ya, langsung print all page, semua halaman, langsung kita klik print ya. Kita klik ini, langsung perangkat printer kita sudah berjalan dan dokumen yang kita sudah buat, misalnya ini, itu sudah tercetak seperti itu.